Bacaan pertama. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab, iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengan yang kudus. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita, dengan perantaraan nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Allah menggenapi janjinya kepada bangsa Israel dengan menghadirkan Mesias, dan Yohanes tahu persis apa yang harus dia lakukan. Yohanes mengakui kemesiasan Yesus di depan kedua muridnya.
Para murid itu pun segera pergi meninggalkan Yohanes dan mengikut dia. Dan setelah terjadi dialog singkat, Yesus menerima mereka. Andreas, salah satu murid yang mengikut Yesus, kemudian membawa Simon Petrus kepada Yesus, dan Yesus juga menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seorang guru bagi muridnya harus memberikan teladan dan ajaran kebenaran. Sebagai guru bagi murid-muridnya, Yohanes mengajarkan hal yang benar tentang Yesus Kristus. Terbukti ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Para murid segera memahami dan langsung mengikuti dia. Yohanes pun tidak berat hati dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa memang Yohanes hadir untuk membuka jalan bagi Yesus. Keesokan harinya, Yesus memanggil Filipus, dan Filipus membawa Natanael dengan perkataan yang sama, bahwa ia telah menemukan Mesias. Ungkapan "kami telah menemukan Mesias" menunjukkan kepada kita bahwa para murid telah lama menantikan kehadiran Mesias bersama dengan bangsa Israel lainnya. Mereka berani meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus, karena mereka sadar mengikut Mesias merupakan hal tertinggi dalam hidup mereka. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Meski mereka belum memahami secara lengkap, kemesiasan Yesus adalah dalam menyatakan kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini, tetapi tekad yang mereka berikan murni dengan kesungguhan hati. Semakin waktu bergulir, mereka semakin dibukakan siapa Yesus, Sang Mesias yang dinantikan sepanjang sejarah itu, dan mereka makin takjub. Siapakah Yesus bagi kita? Jika Yesus sungguh penting bagi kita, sudahkah kita memberikan hati kita baginya? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.